Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Jadi cerpen menurut KBBI berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi, relatif pendek atau tidak lebih dari 1000 kata, yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen di sini ada enam, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang selanjutnya koda. Selanjutnya yaitu fungsi cerpen. Pada umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut yang termasuk fungsi cerpen. Yang pertama, rekreatif, yaitu sarana penghibur. Yang kedua, estetis, yaitu sebagai rasa puas kepada para pembaca. Yang keempat yaitu fungsi didaktif, yaitu bermanfaat untuk para pembaca. Yang selanjutnya moralitas, untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Dan yang selanjutnya religius, berfungsi sebagai pemberi pembelajaran religius yang nanti bisa dijadikan contoh baik bagi para pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama, umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen. Pada sebuah cerpen, seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik atau unsur yang berasal dari luar. Untuk bangunan sebuah cerpen dengan adanya unsur intrinsik, maka cerpen yang dibaca menjadi lebih menyatu dengan perasaan. Berikutnya yaitu beberapa unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi. Namun tidak jarang juga pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat inilah yang membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga berpengaruh isi ceritanya. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan cerita. Dan yang kelima, dapat kondisi fisiologis berupa keadaan senang, sedih, suka,
duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerpen. Tidak semua cerita yang berukuran pendek dikategorikan dalam cerita pendek. Ada beberapa jenis dari cerita pendek atau cerpen yang bisa dibuat oleh penulis. Berikut ini adalah jenis-jenis cerpen. Yang pertama, cerpen pendek. Seperti yang kita ketahui, cerpen pendek ialah jenis cerita yang kurang dari 1000 kata. Jenis pertama dari cerpen ini adalah cerita pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Yang selanjutnya yaitu cerpen sedang. Jenis cerpen pendek atau cerpen yang kedua ini yaitu cerpen sedang. Cerpen pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Yang ketiga yaitu cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan sekitar 10.000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturnya yang sangat santai. Yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang disampaikan penulis pada kisah cerpen. Yang kedua yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur cerpen diawali dengan pendekatan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun beberapa jenis alur cerita yaitu alur maju dan alur mundur serta alur campuran. Yang ketiga, setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar tempat, waktu dan suasana yang terjadi pada cerpen tersebut. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan peran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari peran utama dan peran pendukung. Yang kelima yaitu watak. Watak merupakan gambaran sifat dari pemeran. Watak terdiri dari jenis protagonis atau baik, antagonis jahat, dan netral. Yang keenam yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pemandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua bentuk yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen umumnya penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen juga menggunakan frasa
atau kata keterangan yang menunjuk latar tempat waktu seperti pagi hari, sore hari, atau sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung berupa dialog. Cerpen juga identik dengan penggunaan kata kiasan atau konotatif untuk menambahkan kesan keestetikan, sehingga akan menambahkan nilai kepuasan para pembaca. Selain itu juga menggunakan kalimat informal maupun resmi formal sesuai dengan peristiwa kejadian. Di sini Ibu akan menjelaskan contoh cerpen beserta unsur intrinsiknya. Dalam penulisan sebuah cerpen yang baik, kamu bisa menjadikan cerpen lain sebagai referensi, baik dalam cara atau gaya penulisan, alur, dan masih banyak lagi. Buku kumpulan cerita pendek cinta dan sosial media oleh Nur Siti Aisyah dapat kamu gunakan karena berisi sebagai cerita pendek yang menarik. Usai berbagai laporan di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati libur panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku Usai pembagian rapor di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati libur panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajak aku pergi liburan. Ayah dan ibu mengajakku pergi liburan ke suatu tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan, aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan kupakai. Kali aku pakai baju yang mana ya? Tanyaku dalam hati. Baju biru sangat bagus, tapi sayang, merah juga sangat cocok. Aku pun pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asik menonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau aku pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Ayah dan ibu tiba-tiba hanya saling pandang. Lalu ayah berkata, "Nak, liburan kali ini kamu di rumah aja ya sama ibu, karena ayah ada pekerjaan di luar kota." Aku sangat kecewa dengan pernyataan ayah, tetapi harus menerima keputusannya. Hari-hari berlalu, dan aku hanya menikmati libur sekolahku di rumah saja. Meskipun aku sebenarnya juga ingin keluar rumah bersama teman-teman, tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruhku membantu melakukan pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih rumah. Kalaupun aku keluar hanya saat ke pasar, dan itu juga ditemani oleh ibu. Namun, aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif seperti belajar untuk menyambut ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sebenarnya aku juga merasa sangat suntuk berada di rumah tersebut. Terkadang aku ingin menolak permintaan ibu saat menyuruhku, tapi aku cuma bisa terima dan melakukannya. Pada suatu sore, ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, "Kamu segera mandi ya, ibu tunggu di luar." Aku menjawab, "Loh, mau kemana kita, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota. Ya sekalian masa kamu di rumah terus." Sontak aku merasa senang. "Yang benar, Bu. Oke, kalau begitu aku mandi dulu ya." Setelah itu, aku pergi ke taman kota bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa sangat senang. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah, dan baru kali ini menikmati jalan-jalan yang pasti aku sangat senang karena ibu mengajakku jalan-jalan sore.
Unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen yang telah Ibu bacakan yaitu yang pertama, cerpen di atas memiliki tema hiburan. Yang kedua, alur pada cerpen yaitu alur maju. Yang ketiga, cerpen di atas memiliki latar tempat di rumah, di taman kota. Latar waktu menunjukkan sore hari. Tokoh yang diceritakan adalah aku, ibu, dan ayah. Setiap tokoh memiliki watak dan karakter yang berbeda dan saling mendukung. Karakter tokoh aku adalah pendiam, berbakti kepada orang tua, sedangkan tokoh ibu memiliki karakter sabar, talent, peduli, dan tidak tegaan. Karakter tokoh ayah adalah sabar, penyayang, dan pekerja keras, serta bertanggung jawab kepada keluarga. Yang keenam, sudut pandang yang digunakan pada cerpen adalah orang pertama. Pada cerpen di atas memiliki amanat berupa pesan moral, di mana melatih anak supaya tidak selalu berlibur saat memasuki musim libur. Selain itu juga mengajarkan setiap mandiri kepada anak agar memanfaatkan waktu dengan produktif. Jadi kesimpulan dari cerpen adalah cerpen merupakan cerita pendek yang mengungkap pengalaman, gagasan, atau ide melalui bentuk bahasa tulis yang disusun sebaik mungkin sehingga membentuk cerita dalam bentuk fiksi yang dapat selesai dibaca kira-kira 10-30 menit. Jadi baik, penjelasan dari Ibu tentang cerpen hari ini cukup sekian. Apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kalau begitu Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Siang, Bu.